Di mana atau kemanakah orang mati itu pergi? Alkitab mengajarkan bahwa orang-orang yang telah mati akan dibangkitkan pada waktu kedatangan Kristus kedua kali. Tetapi pertanyaannya, di manakah mereka selama kurun waktu antara kematian mereka dan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali? Atau di manakah jiwa atau roh mereka menunggu selama waktu itu? Memang ada begitu banyak dan bermacam-macam pandangan di dalam hal ini. Tetapi saya sendiri memegang pandangan dari Reform, bahwa orang yang mati akan langsung masuk ke surga atau masuk ke neraka. Pandangan Reform adalah pada saat seseorang itu mati, jiwa atau rohnya itu akan langsung masuk ke surga atau ke neraka. Tetapi tubuhnya harus menunggu kedatangan Yesus untuk kedua kalinya. Pada saat mana tubuh itu akan dibangkitkan dan dipersatukan kembali dengan jiwa atau rohnya. Apa dasar dari pandangan ini? Yang pertama, Paulus percaya bahwa begitu ia mati, ia langsung akan masuk ke surga. 2 Korintus 5 ayat yang pertama. Karena kami tahu bahwa jika kemah kediaman kita di bumi ini dibongkar, artinya jika kita mati ya, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. NIV atau NSB menerjemahkan dengan we have a building from God. Perhatikan kata have yang ada di dalam bentuk present tense, artinya bentuk sekarang ya, bukan future tense, bentuk yang akan datang. Ini menunjukkan bahwa begitu kita mati, kita langsung mendapatkan rumah itu. Lalu di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-8b, terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Di dalam terjemahan bahasa Inggris seperti NSB diterjemahkan to be at home with the Lord, ada di rumah bersama Tuhan. Lalu NIV menerjemahkannya sebagai at home with the Lord, di rumah bersama Tuhan. Kemudian literal atau hurufiah menerjemahkan to come home to the Lord, pulang ke rumah Tuhan. Jadi ini menunjukkan bahwa bagi Paulus mati sama dengan pulang ke rumah Bapa. Dan ini jelas menunjukkan bahwa begitu seorang Kristen mati, ia langsung masuk ke surga. Filipi 1 ayat 23, firman Tuhan berkata, aku didesak dari kedua pihak, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Kata pergi di sini jelas menunjuk pada mati. Jadi Paulus berkata, kalau ia mati, ia diam bersama-sama dengan Kristus. Ini pasti sama dengan masuk surga. Kemudian yang kedua, Yesus menjanjikan bahwa penjahat yang bertobat di kayu salib itu akan masuk ke Firdaus pada hari itu juga. Kita baca Lukas 23 ayat 43. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Firdaus dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani menggunakan kata paradisos, kemudian menurunkan kata paradise dalam bahasa Inggris yang artinya adalah surga. Dan juga jelas di dalam 2 Korintus 12 ayat yang kedua sampai dengan keempat menunjukkan bahwa Firdaus itu hanya bisa menunjuk kepada surga. Kita lihat ayatnya, 2 Korintus 12 ayat yang kedua sampai keempat. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu, Allah mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Lalu yang ketiga, ketika Stefanus berdoa pada saat mau mati, menunjukkan ia mempunyai kepercayaan bahwa pada saat mati ia langsung masuk ke surga. Kisah Para Rasul 7 ayat yang 59 berkata, sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah roh. Lalu yang keempat, cerita tentang Lazarus dan orang kaya, Lukas 16, 19-31. Bukan hanya menunjukkan bahwa orang percaya itu langsung masuk surga pada saat mati, tetapi juga menunjukkan bahwa orang yang tidak percaya juga akan langsung masuk neraka pada saat mati. Bacalah cerita ini dan saudara akan melihat bahwa sekalipun orang kaya itu masih mempunyai 5 saudara yang masih hidup, yang menandakan bahwa Yesus belum datang untuk kedua kalinya, tetapi ia sendiri sudah masuk ke dalam alam maut atau Hades, ayat 23, yang digambarkan sebagai tempat penderitaan dengan nyala api. Itu ayat 23-25 ya, sehingga jelas ini menunjuk kepada neraka. Sedangkan Lazarus ada di pangkuan Abraham, yang jelas ini menunjuk kepada surga. Pertanyaannya, di manakah atau kemanakah orang mati itu pergi? Maka jawabannya adalah itu semua tergantung imannya kepada Kristus Yesus pada saat dia masih ada dan hidup di dunia ini.
Jika dia percaya kepada Yesus Kristus, maka ketika dia mati, dia langsung masuk ke surga. Jika dia tidak percaya Kristus, maka ketika dia mati, maka dia akan langsung masuk ke neraka. Begitu. Kiranya dapat dipahami dan menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.